Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adik kaum muda yang terkasih, Shalom. Apa kabar hari ini? Senang masih bisa berjumpa dengan Anda karena masih ada sinyal di tempat ini. Saya berharap Anda tetap diteguhkan imannya. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Sekeluarnya dari rumah ibadat di Kapernaum, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukannya kepadanya. Yesus pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangan Yesus membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal dia. Keesokan harinya waktu hari masih gelap, Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul Yesus. Waktu menemukan Yesus, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawab Yesus, "Mari kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah Yesus ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat, dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, adik-adikku yang terkasih, dalam bacaan Injil pada hari ini banyak orang datang kepada Yesus. Kenapa demikian? Yesus adalah pribadi yang membawa damai. Pribadi yang tidak menolak siapapun dengan kekurangan yang kita miliki. Dia merangkul semua orang agar mereka boleh merasakan damai dan sukacita yang datang dari surga. Kita harus melakukan hal demikian. Kadang banyak orang yang melakukan kesalahan. Tapi mari kita berjuang untuk merangkul dan mendoakan mereka, agar mereka kembali bertobat dan juga boleh memperoleh kebahagiaan di surga. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, banyak orang disembuhkan, banyak orang diselamatkan oleh kehadiran Yesus. Bagi Yesus, kehadirannya harus membawa harapan bagi orang-orang di sekitarnya. Dan inilah panggilan dan tugas perutusan Anda dan saya. Kita juga harus pergi ke kota-kota yang lain. Kita tidak boleh mapan dengan keinginan kita sendiri, dengan situasi yang nyaman. Tapi kita harus pergi untuk mewartakan kepada siapapun, agar mereka juga boleh merasakan bahwa Tuhan baik dalam kehidupan mereka. Ketika tiba di tanah Dayak Siang Selatan ini, saya merasa begitu banyak sukacita. Banyak orang yang merindukan untuk mendengarkan sabda Tuhan. Banyak orang yang merindukan untuk merayakan perayaan Ekaristi. Ketika mereka mengatakan itu, ada satu ketersentuhan dalam hati saya. Tuhan, saya dipanggil. Terima kasih bahwa saya boleh ada di tempat ini untuk melayani umat yang Kau percayakan kepada saya. Mungkin serba terbatas, sinyalnya tidak ada, makanan juga sangat sederhana, tapi tidak dengan sukacita. Di balik semua keterbatasan itu ada sukacita, dan saya percaya itulah sukacita yang diberikan Tuhan bagi semua orang yang mau terus menjadi perpanjangan tangannya. Hari ini mungkin masih ada sinyal. Kalau saya pergi ke stasi tidak ada sinyal, saya tidak bisa membuat renungan. Tapi saya percaya Bapak Ibu, Tuhan selalu memberikan peneguhan kepada kita.
Kita harus meninggalkan kemapanan kita. Kita harus pergi memberitakan kerajaan Allah, agar semakin banyak orang dibawa kepada rangkulan Tuhan kita Yesus Kristus. Orang-orang di sini sangat merindukan bahwa Allah sungguh baik, dan mereka merindukan peristiwa-peristiwa malam Natal, peristiwa perayaan Ekaristi. Mereka sangat merindukan itu. Maka saya mohon maaf kalau sudah beberapa kali tidak ada renungan, karena tidak ada sinyal. Tapi percaya Bapak Ibu, dimanapun kita diutus, disitulah nama Tuhan kita Yesus harus dimuliakan. Amin Bapak Ibu, percaya. Tuhan juga mengutus Anda. Tuhan tidak melihat siapa kita, tapi Dia memakai kita untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kita telah diteguhkan oleh firman Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kembali kami bersyukur atas berkat-Mu dalam kelemahan dan kerapuhan manusiawi kami. Ampuni dosa kami, Tuhan. Bukalah hati kami untuk terus menjadi perpanjangan tangan-Mu dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk meninggalkan kelekatan-kelekatan duniawi. Mampukan kami untuk meninggalkan kemapanan-kemapanan diri kami, untuk terus mencari yang hilang dan membawa kembali kepadamu. Terima kasih Tuhan, untuk rahmat yang boleh masing-masing kami rasakan. Terima kasih karena cinta-Mu yang mempercayakan kami untuk merangkul jiwa-jiwa yang ada di sekitar kami. Biarlah kami terus membawa mereka kepadamu. Kami puji Engkau Bapa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.